Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih dipertemukan dalam kegiatan fortasi. Ya meskipun masih dalam suasana pandemi dan kalian melaksanakan fortasi yang tidak seperti biasanya, karena kalian melaksanakan fortasi secara daring atau secara online, tapi tetap kalian harus bersemangat, harus tetap bersyukur, harus tetap berbahagia. Itu kunci kita dalam menghadapi setiap masalah yang ada di dunia. Pada pagi hari ini saya ingin mengajak kalian untuk bersantai sekaligus bertukar pikiran tentang beberapa hal yang sebenarnya sudah ada di dekat kita, tetapi kita jarang sekali menyadarinya. Apa itu? Adakah yang bisa menebak? Iya. Yang akan kita bahas pada hari ini adalah materi tentang literasi. Lalu, apa yang disebut dengan literasi? Mungkin dari teman-teman ada yang bisa menjelaskan? Tapi jangan terburu-buru. Seperti yang saya katakan di awal bahwa saya ingin mengajak kawan-kawan semua untuk bersantai sekaligus bertukar pikiran. Tapi bukan berarti di sini saya ingin mengajak kalian untuk mabar loh ya. Tadi di awal kawan-kawan sudah melihat saya memainkan salah satu permainan yang saat ini sedang digandrungi oleh kaula muda, mulai dari anak-anak yang masih duduk di bangku SD sampai yang sudah dewasa. Apa itu? Pasti kalian tidak asing dengan game online yang bernama Mobile Legends. Kalau menurut saya, game itu kalau dibilang asyik, ya memang asyik. Tapi tidak jarang beberapa orang yang memainkan game online atau game-game yang sejenis Mobile Legends, PUBG, Free Fire, dan sebagainya itu membuang banyak waktu mereka hanya untuk bermain game. Nah, hal-hal yang demikian tidak jarang membuat sang pemain game atau membuat kita, ibaratnya yang sebagai pemain game ya, lupa akan waktu sehingga akan berpengaruh kepada kegiatan yang akan kita laksanakan selanjutnya. Oke, sekarang kita akan meluncur ke materi kita yang sesungguhnya, yaitu tentang literasi. Kawan-kawan, sebelum kita beranjak ke materi literasi, terlebih dahulu saya ingin memaparkan data yang saya dapat dari berbagai sumber. Nah, menurut PIRLS atau Progress in International Reading Literacy tadi, Indonesia menempati peringkat ke 60 dari 61 negara yang disurvei. Kemudian berdasarkan PISA atau Program for International Student Assessment, Indonesia menempati peringkat ke 62 dari 70 negara yang disurvei. Nah, survei ini meliputi kecakapan di bidang matematika, membaca, dan sains pada anak usia 15 tahun. Kemudian kalau di data Indonesia sendiri, yaitu INAP, Indonesian National Assessment Program, bahwa kemampuan membaca masyarakat Indonesia sangat kurang dan berada di titik 44,83%. Sementara yang bisa menguasai kecakapan membaca dengan baik hanya berada pada titik 6,06%. Tentu saja hal ini menjadi PR bagi kita sebagai generasi muda untuk dapat menjadi pelopor majunya literasi di Indonesia. Jangan lantas terbebani atau bahkan kawan-kawan bersikap masa bodoh dengan semua itu. Karena itu semua sudah tugas kita sebagai generasi penerus bangsa Indonesia. Nah, siapa lagi yang akan berkontribusi untuk kemajuan bangsa kalau bukan kita sebagai generasi mudanya?
Selama ini mungkin kawan-kawan sudah mengenal apa itu literasi, karena saya pernah mendengar di beberapa sekolah itu sudah menerapkan praktik atau kegiatan literasi di sekolah masing-masing, mulai dari SD, SMP, maupun SMA. Atau mungkin ada yang di MI, MTS, atau MA, SMK, MAK ya, MAK, Madrasah Aliyah Kejuruan, benar kan ya? Nah, itu mungkin juga sudah ada yang mempraktekkan literasi di sekolahnya. Nah, hal ini dibuktikan dengan apa? Biasanya, Bapak Ibu guru kalian akan meminta kalian untuk membaca buku terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran. Tidak usah lama-lama, biasanya hanya berkisar antara 10 sampai 15 menit. Nah, itu kan untuk waktu yang demikian mungkin bisa lah ya untuk membaca minimal 3 halaman buku apapun, entah buku pelajaran atau buku cerita atau dongeng atau apapun, kalian bebas untuk membacanya. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, di sekolah teman-teman apakah sudah ada untuk kegiatan literasi? Kalau belum, setelah materi ini berarti kawan-kawan nanti harus bisa dan mau menjadi pelopor literasi di sekolah kawan-kawan masing-masing. Baiklah, di sini saya tidak akan banyak berbicara. Nah, sebelumnya saya minta teman-teman dalam waktu 2 menit ya, 2 menit saja untuk menyiapkan 1 lembar kertas atau buku tulis atau buku catatan lah ya. Kemudian 1 pena untuk kalian menulis. Oke, saya beri waktu 2 menit dari sekarang. Baik, sudah siap semuanya ya? Oke teman-teman, kali ini saya akan mengajak kawan-kawan untuk bermain sekaligus kita saling bertukar pikiran di sini, karena saya yakin di sini kawan-kawan tidak hanya berasal dari satu sekolah saja, melainkan dari banyak sekolah. Nah, tapi jangan khawatir, seperti yang saya katakan di awal, bahwa akan ada door prize di akhir video. Jadi, jangan sampai melewatkan materi ini ya. Siap ya? Baik, kita akan memulai. Yang pertama, kawan-kawan, ketika ada orang yang menyebut kata sekolah, apa yang muncul dalam pikiran kawan-kawan semuanya? Baik, silahkan kalian bisa menuliskan pikiran kalian, apa yang kalian pikirkan tentang sekolah, dengan dimulai oleh kalimat bagiku sekolah itu. Silahkan dilanjutkan sendiri, tidak perlu panjang lebar. Saya hanya ingin meminta kalian menuliskan 1 paragraf pikiran kalian. Saya beri waktu 5 menit dari sekarang. Terampil
Baik, sudah ya? Oke. Yang kedua sekarang. Nah, di masa pandemi ini, apa sih yang kalian rindukan dari sekolah? Silahkan ditulis dengan diawali oleh kalimat, di masa pandemi ini, yang saya rindukan dari sekolah adalah, sama dengan tadi, 5 menit mulai dari sekarang. Berjuang beramal nyata, harap ridhonya semata. Wahai pelajar semua, mari melangkah bersama. IPM pelopor pelangsung penyempurna amanah. Jayalah IPM kita, terus maju jangan terlena. Bertajam mata pena, goreskan karya nyata. Tunjukkan pada dunia berjanji berjuang menegakkan ajaran Islam, hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, bekerja keras, mandiri dan berprestasi, rela berkorban dan menolong sesama, siap menjadi kader Muhammadiyah dan bangsa. Pelajar Muhammadiyah penuh kreasi dan karya, berjuang beramal nyata, harap ridhonya semata. Wahai pelajar semua, mari melangkah bersama. IPM pelopor pelangsung penyempurna amanah. Jayalah IPM kita, terus maju jangan terlena. Bertajam mata pena, goreskan karya nyata. Tunjukkan pada dunia IPM penerus bangsa. Wujudkan cita-citanya, pelajar berakhlak mulia. Jayalah IPM kita, terus maju jangan terlena. Bertajam mata pena, goreskan karya nyata. Tunjukkan pada dunia IPM penerus bangsa. Wujudkan cita-citanya, pelajar berakhlak mulia. Oke, baik. Yang selanjutnya yang ingin saya tanyakan, ini bukan pertanyaan yang membutuhkan banyak pikiran kan? Ini yang kalian lakukan sehari-hari, yang sering kalian lewati selama ini. Oke. Pernahkah kalian mengalami hal yang memalukan atau mungkin hal yang mengesankan selama di sekolah? Silahkan kalian tulis dengan diawali oleh kalimat, aku pernah mengalami hal yang memalukan atau mengesankan di sekolah, yaitu, silahkan dipikirkan dan ditulis. Saya beri waktu 5 menit dari sekarang. Sing
Oke, sekarang tuliskan harapan kalian untuk pandemi COVID-19 yang sekarang sedang melanda dunia. Silakan ditulis, diawali oleh kalimat harapanku untuk pandemi COVID-19 ini adalah, sama seperti tadi, 5 menit dari sekarang. Dikala akhir taruna melati, ada tanya yang menyentuh dalam hati. Sudah siapkah aku kini menjadi kader yang sejati? Telah banyak yang aku dapatkan tentang arti hidup dan perjuangan. Fisabilillah ditegakkan lewat hati, kata, dan perbuatan. Ku mohon kekuatan ya Allah agar dapat ku jalankan amanah umat dan ikatan demi agama Islam. Kini tiba saat diwujudkan apa yang telah diberikan. Semoga Allah meridhoi niat hati yang tulus ini. Dikala akhir taruna melati, ada tanya yang menyentuh dalam hati. Sudah siapkah aku kini menjadi kader yang sejati? Telah banyak yang aku dapatkan tentang arti hidup dan perjuangan. Fisabilillah ditegakkan lewat hati, kata, dan perbuatan. Ku mohon kekuatan ya Allah agar dapat ku jalankan amanah umat dan ikatan demi agama Islam. Kini tiba saat diwujudkan apa yang telah diberikan. Semoga Allah meridhoi niat hati yang tulus ini. Ku mohon kekuatan ya Allah agar dapat ku jalankan amanah umat dan ikatan demi agama Islam.
terakhir, ini pertanyaan paling pamungkas dan harus kalian jawab dengan sungguh-sungguh, dengan jujur dan apa adanya. Oke. Bagaimana perasaan kalian dapat bersekolah di Muhammadiyah yang tentu saja kedepannya kalian akan menjadi kader-kader yang berjuang untuk Muhammadiyah? Silakan kalian tulis dengan diawali oleh kalimat bersekolah di Muhammadiyah itu 5 menit dari sekarang. Waktu terus berjalan, sang surya semakin terang, menerangi negeri ini tanpa kenal lelah. Begitupun kita dan semua yang kita juangkan, harus tetap melangkah demi cita-cita kita. Satu abad menanti, IPM terus berlari, lalu kepalkan sayapnya untuk raih mimpi-mimpi. Dengan seluruh niat, tekad dan semua yang kita punya, berjuang ciptakan generasi tangguh berkemajuan. Tajamlah pena, terbanglah gapai cita, tunjukkanlah pada seluruh dunia bahwa kita bisa, bahwa kita ada. Kita adalah pelajar Muhammadiyah. Umat bangsa kita menggerakkan daya kreatif, mendorong generasi berkemajuan yang menjadi bagian dari pembangunan bangsa. Inilah kami, inilah janji kami yang menyongsong masa depan kejayaan. Terus berjalan sesungguh semakin terang, satu abad menanti, terus berlari. Kita harus berjuang untuk raih mimpi-mimpi, generasi yang tangguh untuk kemajuan. Dan semua yang kita punya, berjuang ciptakan generasi tangguh berkemajuan. Tajamlah pena, terbanglah gapai cita, tunjukkanlah pada seluruh dunia bahwa kita bisa, bahwa kita ada. Kita adalah pelajar Muhammadiyah. Bagaimana? Apakah kawan-kawan sudah menulis semuanya?
Saya yakin pasti kawan-kawan sudah menulis semuanya. Karena kawan-kawan di sini, terutama yang sekolah di Muhammadiyah, saya yakin kawan-kawan adalah anak-anak pilihan, siswa pilihan yang nantinya akan berjuang untuk Muhammadiyah. Nah, pertanyaannya sekarang, mengapa sih kok saya meminta kalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ya notabene itu pertanyaan-pertanyaan umum yang sangat tidak membutuhkan banyak pikiran lah ya. Jawabannya adalah secara tidak langsung kalian tadi ketika menulis itu belajar apa itu literasi. Nah, selama ini mungkin kawan-kawan mengenal literasi adalah kecakapan baca tulis yang dimiliki oleh semua orang. Tetapi teman-teman, literasi itu tidak hanya mengarah ke hal baca tulis saja, tetapi semua hal yang ada di sekitar kita itu sangat membutuhkan yang namanya literasi. Apakah teman-teman perlu bukti? Baik, saya akan memberikan bukti satu persatu. Salah satu buktinya adalah ketika ibaratnya kita sebagai generasi muda, kita ingin menyampaikan informasi kepada banyak orang. Tentu saja kita membutuhkan data yang valid, data yang tepat, dan kemudian berdasarkan data itu kita baru bisa menyampaikan ke orang lain. Nah, ketika kita mencari data, itu tentu saja kita akan mengumpulkan dari berbagai sumber. Sumber itu apa saja? Bisa dari jurnal, bisa mungkin dari situs-situs yang terpercaya, bisa dari buku, kemudian bisa dari majalah, bisa dari koran, atau dan sebagainya. Kemudian hal itu nanti yang akan bisa kita sampaikan ke orang lain. Nah, hal-hal semacam ini sudah disebut sebagai literasi. Tidak hanya hal semacam itu, ketika kita ibaratnya melaksanakan karena kawan-kawan di sini adalah pelajar. Nah, ketika kita melaksanakan ujian, misalnya ya ini, Bapak Ibu guru tidak akan membuat soal di luar buku paket atau LKS dan sejenisnya. Kenapa? Karena Bapak Ibu guru yakin bahwa kalian atau kita sebagai siswa itu akan membaca buku tersebut, akan mempelajari hal-hal yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru dari buku tersebut. Nah, itu juga disebut sebagai literasi. Kalian tidak usah berpikir jauh-jauh, literasi itu punyanya orang-orang pinter, literasi itu hanya dapat dilaksanakan orang-orang yang sudah sarjana, orang-orang yang hebat, profesor, dan sebagainya. Tidak, kawan-kawan semuanya. Justru literasi itu bisa kita mulai dari dini. Kalian ketika misalnya di rumah, kalian di masa pandemi ini, kalian menuliskan jurnal, misalnya di hari pertama kalian merasa, saya senang sekali karena libur tidak disangka-sangka, walaupun saya harus di rumah saja, tapi saya tidak harus ke sekolah, gitu kan ya, mungkin ada yang merasa seperti itu. Nah, itu bisa menjadi modal kalian untuk kemudian kalian bisa mengembangkan literasi yang ada di Indonesia, terutama di kalangan pelajar, dan terlebih lagi di kalangan pelajar Muhammadiyah yang harus tetap selalu berkarya. Nah, kita kembali ke topik. Misalnya tadi, kalian menuliskan kegiatan kalian selama belajar dari rumah. Itu nanti bisa menjadi cikal bakal kawan-kawan untuk menulis hal-hal yang lain. Hari pertama kalian menuliskan perasaan kalian. Oh, saya senang sekali, gitu kan ya. Kemudian hari kedua kalian menuliskan, saya hari ini bisa membantu ibu di rumah, membantu menyiram tanaman. Kemudian saya bisa tahu situasi rumah ketika saya tidak ada di rumah atau saya sedang sekolah. Kemudian saya bisa lebih dekat dengan orang tua. Nah, di hari yang ketiga misalnya, kawan-kawan menuliskan, saya hari ini mulai agak bosan karena saya tidak bertemu dengan teman-teman sekolah saya. Nah, itu misalnya di hari ketiga. Hari keempat, entah kenapa saya jenuh. Kok bisa ya saya jenuh? Apa mungkin gara-gara tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru? Nah,
itu hari keempat. Dan seterusnya sampai misalnya kalian menuliskan hari ke 100 misalnya. Nah, mulai dari hari pertama sampai hari yang ke-100 itu nanti kawan-kawan bisa mengumpulkan menjadi satu tulisan dan bisa kawan-kawan bukukan. Kegiatanku di masa pandemi. Di sini saya ingin memberikan informasi ke teman-teman semuanya bahwa untuk mengembangkan literasi itu tidak butuh seseorang yang hebat, tidak butuh seseorang yang sudah bergelar profesor, bergelar sarjana, bergelar master dan sebagainya, doktor atau apapun itulah. Tetapi mengembangkan literasi, membangun literasi itu butuh seseorang yang ada kemauan dalam dirinya untuk mengembangkan literasi itu sendiri. Percuma ketika kita memiliki gelar doktor, gelar profesor atau apapun itu, tetapi kita tidak mempunyai kemauan untuk mengembangkan literasi, maka hasil yang akan kita terima adalah nihil atau nol besar. Sebenarnya banyak dari tokoh Indonesia maupun dari tokoh dunia yang mereka itu meraih sukses dengan membangun literasi dari dalam dirinya. Pertama, yang harus dibangun adalah kemauan untuk suka membaca. Membaca maksudnya seperti apa sih? Apakah harus membaca buku-buku yang berat atau buku-buku yang seperti apa? Tidak. Yang paling dekat dengan kalian adalah mau membaca buku pelajaran. Kebanyakan dari pelajar kita itu tidak mampu menguasai bukan karena dia bodoh, tetapi karena kita tidak punya keinginan untuk membaca buku kemudian memahaminya. Saya tekankan lagi bahwa banyak sekali tokoh dunia maupun tokoh Indonesia yang sukses hanya dengan mengembangkan literasi dari dalam dirinya. Yang pertama kuncinya adalah suka membaca. Contohnya siapa? Kalian tahu Mark Zuckerberg, penemu Facebook, yang sekarang sudah membeli aplikasi WhatsApp yang sudah kalian pakai sehari-hari. Nah, beliau adalah salah satu orang yang sangat suka membaca. Buku-buku yang dibaca oleh beliau itu adalah buku-buku yang berupa teknologi, kepercayaan, sejarah, hingga kebudayaan. Dan yang paling mengejutkan adalah beliau akan menyelesaikan membaca satu buku dalam 2 pekan saja. Jadi kalau misalnya 1 bulan ada 4 pekan ya, 1 bulan ada 4 pekan, kemudian Mark Zuckerberg membaca 1 buku dalam 2 pekan, berarti dalam 1 bulan ada 2 buku yang dibaca, dan 1 tahun berarti ada berapa buku yang dibaca? Silahkan dihitung sendiri, ada 24 buku yang beliau selesaikan. Begitu pula dengan Bapak Muhammad Hatta, yang beliau pernah memiliki yang pernah mengeluarkan kata-kata yang bagi saya itu luar biasa. Ada satu kalimat beliau yang ini mungkin bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Ini kata-kata beliau: selama dengan buku, kau boleh memenjarakanku di mana saja, karena dengan buku, aku bebas. Dan ini Bapak Muhammad Hatta atau Bung Hatta yang kita kenal sebagai Bapak Proklamator Indonesia sudah mencintai atau sudah mengoleksi buku-buku mulai dari usia 17 tahun. Nah, ini bisa kalian jadikan semacam pembelajaran juga. Mulai sekarang kalian mungkin bisa lah mulai mengoleksi buku-buku, mengoleksi buku bacaan, mengoleksi majalah atau apapun itu yang sekiranya bisa menambah pengetahuan kita. Tokoh yang kemudian mengembangkan literasi dalam dirinya itu tidak lain adalah leluhur kita, simbah kita, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah,
Pendiri sekaligus pelopor lahirnya Muhammadiyah ini sudah dikenal suka membaca terutama kitab-kitab Islam, baik kitab-kitab yang klasik maupun kitab-kitab kontemporer. Oke, baiklah kawan-kawan semuanya. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan dalam materi kali ini. Pesan saya, tidak melulu kalian harus menjadi seseorang yang hebat terlebih dahulu untuk mengembangkan literasi dalam diri kalian. Mulailah dari hal-hal yang kecil yang ada di sekitar kalian. Misalnya, kalian bisa memanfaatkan media sosial kalian untuk mengembangkan literasi yang ada pada diri kalian. Bagaimana caranya? Dengan kalian memposting sesuatu ke media sosial, itu harus yang positif, berdasarkan fakta, dan kalau misalnya kalian sempat atau kalian bisa, kalian boleh memposting sesuatu di media sosial itu dengan kata-kata yang positif, yang menginspirasi banyak orang, yang mungkin juga memotivasi kawan-kawan di sekitar kalian. Jangan hanya kalian itu memposting sesuatu yang bucin, yang mungkin baper atau apalah itu yang tidak penting, tetapi kalian tidak mendapat apa-apa. Nah, kalau misalnya kalian memanfaatkan media sosial kalian dengan baik, kalian akan bisa mengembangkan sedikit demi sedikit literasi yang ada dalam diri kalian. Dan pesan saya, dimanapun kalian, itu harus bisa kalian membangun sesuatu yang positif. Jangan sampai menyebarkan kebencian, jangan sampai kalian menggunakan kata-kata yang kotor. Upgrade diri kalian, perbaiki diri kalian, dan selalu tunjukkan bahwa kalian adalah pelajar Muhammadiyah yang beradab. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenang, saya nggak akan lupa. Di akhir video tadi saya menjanjikan bahwa akan ada door prize. Apa sih door prize-nya? Oke, saya yakin kalian di sini memiliki media sosial semuanya, baik itu Instagram, Facebook, atau apapun itu. Nah, sekarang apa yang kalian tulis tadi, yang ada 5 pertanyaan dari saya, silahkan kalian upload atau kalian unggah di media sosial kalian, ya. Silahkan, boleh di Facebook, boleh di Instagram, boleh di Twitter. Kalian sertakan gambar yang sesuai, bisa foto diri kalian atau gambar apapun yang kalian suka, yang mungkin sesuai dengan caption kalian, yang sesuai dengan apa yang kalian tuliskan. Silahkan unggah ke media sosial kalian dan jangan lupa tag saya di alamat berikut. Silahkan, bisa memilih salah satu, bisa Facebook, bisa Instagram, Twitter, atau yang lain-lain. Nah, silahkan kalian jangan lupa tag saya. 2 yang beruntung akan mendapatkan pulsa senilai 25.000 dari saya. Oke, saya tunggu sampai batas waktu hari ini, yaitu pukul 23.59 waktu Indonesia Barat.